Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Halo Shalom semuanya, saya Michael Panjaitan mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat Tuhan yang ada di JCC Cijantung. Kita tahu Yesus mati dan Yesus bangkit untuk membuktikan bahwa Dia Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Dia Tuhan yang mengalahkan maut, sengsara, kutuk, penderitaan apapun yang kita alami dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus ribuan tahun yang lalu di kayu salib. Menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang menang bersama dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Halo Shalom Jemaat Tuhan Cijantung, saya mengucapkan selamat Paskah. Saya percaya kebangkitan Tuhan membawa kita lebih daripada pemenang. Tetap sehat, tetap di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Sidney Mohede dan saya ingin mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh jemaat JCC Cijantung. Semoga di dalam kondisi badai yang sedang melanda dunia seperti hari ini, kita terus menyebarkan kasih Kristus yang selalu berkorban bagi banyak orang. God bless you all, Tuhan memberkati dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Oh, hey there. Selamat datang di ibadah online Jesus Center Church dan juga selamat datang bagi para sahabat Impact Music. 20-30 menit ke depan, yuk sama-sama kita mau fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita nonaktifkan segala SMS, WhatsApp, Facebook, dan notifikasi Instagram, dan kita fokus on Jesus. Kita mau datang dan menyembah Tuhan kita, sebab Dialah Tuhan yang layak untuk dipuji. Bagi yang ingin memberikan donasi, saudara bisa dapat untuk melakukan transfer ke rekening yang ada di bawah sini. Mari kita masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita berdoa agar wabah corona cepat berlalu supaya kita bisa bertemu lagi bersama-sama di gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ini membuktikan bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup. Dan saya yakin dan percaya, saudara juga harus yakin dan percaya bahwa kuasa kebangkitan kehidupan dari Tuhan ada menyertai kehidupan saudara juga. Mari sama-sama kita menyambut kebangkitan Tuhan dengan sukacita. Kita mau katakan, Kau nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau
merayakan kebangkitan-Mu yang luar biasa. Kebangkitan-Mu yang membebaskan. Kebangkitan-Mu yang memberikan kami harapan. Yang menjanjikan kami menjadi jaminan hidup kami. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana Maha tinggi Raja-Mu. Saya rindu jemaat saja nyatakan Hosana, 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 Hosana bagi Raja. nothing can stand against. What a powerful name.
Jesus. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini untuk pertama kalinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari rumah saudara masing-masing. Selamat menikmati kebangkitan Kristus. Selamat memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita baca dari Yohanes 20, kebangkitan Yesus pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria Magdalena pagi-pagi benar mau mengunjungi kubur Yesus, tetapi batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Jadi Yohanes dan Petrus begitu mendengar bahwa jenazah Yesus tidak ada, mereka berdua lari begitu cepat. Dikatakan Yohanes lebih lari lagi karena mereka entah bingung atau entah apa yang terjadi, entah ketakutan. Mungkin seperti yang kita alami di saat-saat seperti ini. Kita semua bingung. Di mana Tuhan? Di mana kuasanya? Mereka murid-murid mengalami satu periode mereka bingung karena Tuhan Yesus yang mereka anggap sebagai Mesias pada waktu itu, tetapi pada waktu itu disalibkan dan mati. Mereka lari sampai kubur. Keduanya berlari bersama. Ayat kelima, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia masuk ke dalam kubur. Sekali lagi diulangi Alkitab, ia juga melihat kain kapan terletak di tanah. Apa itu kain kapan? Kain yang mengikat seorang jenazah. Jenazah tubuh itu diikat oleh kain kapan terletak di tanah. Yang artinya bahwa segala yang mengikat kita, Tuhan memiliki kuasa kebangkitan, dapat dilepaskan. Hari ini kita juga berdoa dengan kuasa kebangkitan. Dunia yang saat ini dipenuhi oleh wabah virus boleh dilepaskan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus, kepala yang peluh, kain peluh itu menutup akan wajah jenazah Tuhan Yesus, sudah tergulung rapi. Maka masuklah juga murid yang lain, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Mereka bingung dan mereka lupa akan firman Tuhan. Bukankah kita juga seperti itu? Seringkali kita bingung dalam menghadapi situasi akhir-akhir ini. Kita lihat berita sosmed, kejadian yang terjadi di dunia terus menerus, tapi kita lupa apa isi kitab suci tentang hari-hari ini. Ayat 11, Yohanes 20 ayat 11, tetapi Maria berdiri di dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria. Maria berpaling dan dalam bahasa Ibrani dia berkata, "Rabuni," guruku. Mari kita membahas akan firman Tuhan. Kita berdoa bersama Tuhan Yesus pada hari ini. Hamba berdoa, biarlah di hari kebangkitan kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Biarlah pada hari kebangkitan ini kami percaya
Tuhan dapat membangkitkan segala yang sudah dianggap orang mati, tetapi Tuhan bisa membangkitkannya kembali. Ada mujizat yang terjadi pada hari ini bagi setiap mendengar, bagi setiap semangat yang patah, kembali bangkit. Kepada setiap yang sakit, boleh disembuhkan. Kepada yang pintu-pintu tertutup, Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang baru. Di hari kemurahan ini, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Apabila kita melihat kitab Yohanes 20 tadi tentang kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita melihat Roma 6 ayat 4 yang ditulis oleh Paulus. Dengan demikian kita yang telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi Paulus menuliskan dalam Roma 6 ayat 4 bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus bisa terjadi juga bagi kita orang percaya. Ada kuasa kebangkitan dalam hidupmu, ada kuasa kebangkitan bagi pekerjaanmu, ada kuasa kebangkitan bagi engkau yang sedang sakit, ada kuasa kebangkitan bagi engkau yang sedang lemah hatinya, ada kuasa kebangkitan yang sama yang berlaku pada Tuhan Yesus juga berlaku kepada kita. Karena itu saya berdoa bagi kita semua, segala berkat yang menghambat, pintu yang tertutup bertahun-tahun, berkat yang diambil orang, penyakit yang mengikat bertahun-tahun lepas dalam nama Yesus pada hari ini, dalam nama Yesus. Roma 8 ayat 11 menuliskan, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di antara kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Jadi ada roh kebangkitan. Sekali lagi saya tekankan pada hari ini, roh kebangkitan ada pada saudara dan saya. Saudara, kita lihat baik-baik dari Matius 12 ayat 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Saya ulangi lagi, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, saya berdoa kepada saudara yang sedang patah terkulai atau saudara yang sedang sumbunya pudar, Tuhan tidak akan memadamkan engkau. Tuhan akan mengangkat kembali engkau. Apabila kita meneruskan akan pembacaan Yohanes tadi, kita melihat bagaimana Maria Magdalena pada pagi hari, ia mencari, ingin memberikan rempah-rempah kepada tubuh Tuhan Yesus, tetapi dia tidak menemukannya. Lalu dia memanggil dua muridnya yang lain. Setelah itu dikatakan dia menangis karena dia mengira bahwa tubuh daripada Tuhan Yesus diambil oleh orang. Lalu sewaktu dia menangis itu, Yohanes 20 ayat 14 sampai 16 tadi mencatat, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Dan Maria berpaling dan berkata, "Rabuni," atau artinya guru. Mari saya jelaskan satu hal di sini, bahwa Maria pada waktu itu karena saking sedihnya, dia tidak menyangka bahwa orang yang menegur dia di taman pada hari itu adalah Tuhan Yesus. Mari saya perjelas sedikit saudara. Di dalam kitab Alkitab menulis bahwa Tuhan Yesus dapat muncul dalam rupa yang lain. Nah, kita lihat Lukas 24 ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, perhatikan rupa yang lain. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, dalam rupa yang lain, ternyata Tuhan Yesus dapat muncul, menolong, memberikan kekuatan dalam rupa yang lain.
Kita lihat juga Matius 25 ayat 43. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu orang-orang itu bertanya, yang mana Tuhan? Kapan Tuhan? Dan dikatakan engkau tidak mengenal. Nah, artinya Tuhan itu masih bekerja sampai hari ini dalam rupa yang lain, tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Seringkali Tuhan menolong kita dalam rupa yang lain, dan lalu kita berkata, oh my God, ya Tuhan, ternyata ini Tuhan yang menolong. Persis seperti Maria, waktu disentuh oleh Tuhan Yesus di belakangnya, dia kira siapa? Dia gak kenal. Ternyata itulah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus muncul dalam rupa yang lain. Banyak pertolongan Tuhan di samping saudara kanan kiri. Sebenarnya itu adalah Tuhan sebagai sutradara yang agung yang sedang menolong saudara. Jadi hari ini saya berdoa, saudara buka batasan pemikiran saudara, karena Tuhan bisa menolong saudara di hari kebangkitan ini dalam berbagai rupa yang lain, dengan cara yang berbagai macam cara. Seringkali kita berkata, oh saya harus ditolong Tuhan, caranya harus seperti ini, A, B, C, D, E. Ternyata Tuhan menjawab saudara dengan cara Z, Y, X dan lain-lain. Tetapi saudara tahu pada akhirnya Tuhan menolong saudara dalam rupa yang lain. Karena itu Tuhan bisa bekerja dan masih bekerja sampai hari ini dalam rupa yang lain. Bagian yang terakhir saudara, ketika hari sudah malam, di mana mereka berkumpul murid-murid itu, Yohanes 20 ayat 19. Murid-murid Yesus dalam satu tempat yang terkunci karena mereka sedang takut kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus kepalanya sudah ditangkap dan disalibkan. Mereka takut. Dan tiba-tiba pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 20 ayat 19. Jangan takut, jangan gelisah, jangan gelisah. Hatimu biarlah ada damai. Don't be trouble. Inilah pesan kebangkitan. Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Waktu saudara mungkin ada dalam pintu yang terkunci, dalam rumah yang terkunci saat-saat seperti ini, Tuhan Yesus hadir di rumahmu dan berkata, jangan takut, damai sejahtera menyertai kamu. Inilah pesan kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita semua. Kiranya saudara semua diberkati. Selamat memperingati hari kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Bagi saudara yang mempunyai pokok doa yang ingin disampaikan, saudara dapat menyampaikannya lewat WhatsApp ke nomor telepon yang ada di layar ini. Dan sama-sama tim pengembalaan gereja akan mendoakan doa-doa tersebut. Gereja juga mengadakan doa malam setiap hari pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Saudara dapat mendownload aplikasi tersebut, lalu masukkan ID meeting yang tercantum di bawah ini. Yuk mari sama-sama kita hadir, kita ikut serta, dan kita mau bangun mesbah bersama keluarga kita, dan kita ikut partisipasi di doa JCC Prayer ini. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami berdoa bersama-sama. Di hari kebangkitan ini kami mohonkan mujizat kebangkitan. Roh yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus juga membangkitkan Indonesia, negara-negara di Asia dan juga dunia boleh dibangkitkan kembali oleh Tuhan sendiri. Biarlah kami semua merasakan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, khususnya kepada jemaat di gereja JCC Cijantung. Engkau memberikan kuasa kebangkitan ini bagi mereka yang mengalami banyak masalah dalam pekerjaan di saat-saat seperti ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat Tuhan untuk melalui masa lembah-lembah kelam ini bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berikan hikmat baru sehingga muncul ide, kreativitas, bintang-bintang baru akan bermunculan. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam dan Tuhan memelihara umatnya sampai hari ini. Tuhan, hamba berdoa bagi Indonesia, Presiden Jokowi dan segenap jajaran pemerintah. Engkau berikan kekuatan secara khususnya di hari kebangkitan ini Tuhan. Biar ada satu kekuatan baru bagi segala jajaran pemerintah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu. Mari saudara siapkan hati terima berkat Tuhan, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. biji matamu, ku dijaga bagai biji matamu.